pembelajaran kita, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami kembali mengucapkan syukur di hadapan-Mu ya Bapa. Ya Bapa, pada pagi hari ini sebentar lagi akan memulaikan pembelajaran kami. Berikanlah kami hikmat dan bukalah pikiran kami, supaya apa yang diajarkan guru-guru kepada kami bisa kami mengerti. Inilah doa kami yang jauh dari kesempurnaan ini, yang kami disempurnakan melalui Nabi Yesus Kristus. Amin. Amin. Semuanya hadir? Kita akan memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, dan kita akan buka Alkitab kita dari Galatia. Kitab Galatia pasal 3 ayat 28. Kitab Galatia itu ada di Perjanjian Baru. Kita akan buka bersama-sama Galatia pasal 3 ayat yang ke-28. Kita akan baca bersama-sama. Galatia pasal mana sebelum Galatia pasal 3 ayat 28. Dan Kolose pasal 3 ayat 11. Galatia pasal 3 ayat 28 dan Kolose pasal 3 ayat yang ke-11. Semua sudah menemukan? Sudah. Kita baca dari Galatia ya. Galatia pasal 3 ayat 28. Sudah? Sudah. 1, 2, 3. Galatia pasal 3 ayat 28. Beginilah bunyi firman Tuhan. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Kolose pasal 3 ayat yang ke-11. Kitab Kolose pasal 3 ayat yang ke-11. Semua sudah menemukannya? Sudah. 1, 2, 3. Kolose pasal 3 ayat 11. Beginilah bunyi firman Tuhan. Dalam hal ini tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang
yang mengakui dan mengagungkan perbedaan dalam kesudarajatan kebudayaan. Ya, betul. Ada lagi yang lain? Ada lagi tentang apa itu multikulturalisme? Ada yang tahu? Katanya pernah dengar. Ya, apa itu? Menurut saya, multikulturalisme itu adalah gagasan yang mengatur keberagaman dengan prinsip-prinsip dasar kemampuan dan keberagaman. Ya, ada lagi? Ada Bu. Ya, silakan. Menurut saya, multikultur adalah gagasan, cara pandang, sikap, atau tindakan oleh masyarakat beragam. Ya, ada lagi? Ya, kalau kita belajar tentang multikultur, berarti kita belajar tentang banyak atau aneka ragam kebudayaan, etnis, agama, ras, dan banyak sekali. Kalau kita belajar tentang multikultur, berarti di kepala kita atau di otak kita ini ada banyak beraneka ragam kebudayaan, beraneka ragam agama atau ras atau Etnis. ya. Jadi kalau pagi ini kita belajar tentang multikultur, itu merupakan topik yang sangat penting bagi remaja Kristen SMA seperti kalian ini. Sangat penting untuk kalian pelajari, karena itu terjadi di sekitar, di lingkungan itu terjadi. Kita lihat di lingkungan kita ada. Jadi itu penting sekali kita pelajari. Kenapa topik ini sangat penting? Karena yang pertama adalah memberikan wawasan, memberikan pencerahan apa dan bagaimana multikulturalisme itu. Dia memberikan wawasan pencerahan kepada kita apa itu multikulturalisme. Dan yang kedua, topik ini mengapa dia sangat penting? Karena memotivasi kamu supaya memiliki kesadaran
di dalam masyarakat multikultur Indonesia. Nah, karena keanekaragaman keanekaragaman di dalam kita hidup di tengah-tengah keanekaragaman, maka tentunya ini pasti terjadi konflik. Tentunya terjadi persoalan yang selalu ada gesekan-gesekan. Ada juga perbedaan karena perbedaan agama, karena perbedaan cara pandang, karena perbedaan apalagi etnis. Ini membuat kadang-kadang sering terjadi konflik. Jadi apa yang menjadi akar permasalahan sehingga terjadi konflik? Apa yang menjadi akar permasalahan sehingga terjadi konflik ini? Yang pertama adalah akar permasalahannya yang pertama adalah karena ketidakadilan sosial atau tidak sama rata, ketidakadilan sosial atau ketika orang diperlakukan dengan tidak baik, diremehkan, maka otomatis terjadi konflik. Ini salah satu pemicu terjadi ketidakadilan. Ini merupakan salah satu. Ketika orang merasa tidak adil, maka akan terjadi konflik. Jadi sekarang kita akan masuk di dalam apa kata Alkitab tentang multikulturalisme. Apa kata Alkitab tentang multikulturalisme? Di situ kita akan melihat bahwa Alkitab tidak berbicara langsung atau menerangkan langsung tentang apa itu multikulturalisme, tetapi Alkitab memberikan contoh kepada kita bahwa apa itu multikulturalisme. Kita bisa lihat tadi di dalam kitab Perjanjian Baru, Galatia 3 ayat 28. Itu tadi kita sudah baca. Lalu kita juga bisa melihat di dalam Kolose 3 ayat 11. Tadi kita sudah baca. Itu di sana ada banyak sekali perbedaan. Tetapi perbedaan itu tidak menjadi penghalang untuk tidak menghargai satu sama lain, atau tidak menjadi penghalang untuk tidak bergaul dengan sesama. Kita melihat juga di dalam sebagai remaja Kristen dalam membangun multikulturalisme, harus berpedoman pada ajaran Kristen. Jadi ketika kita bergaul dengan orang yang berbeda dengan kita, tetapi kita memperhatikan sikap hidup kita, karena kita berpedoman kepada ajaran Kristen. Jadi kita tidak terpengaruh dengan orang lain, tetapi tetap kita bergaul. Tetap kita bergaul dengan mereka. Tidak memandang latar belakang, tidak memandang status sosial, tidak memandang apakah dia agama beda dengan kita, tetap kita bergaul dengan siapa saja. Lalu yang berikutnya adalah menerapkan kesadaran praktik hidup multikultur. Manusia diciptakan oleh Tuhan sebagai makhluk yang mulia, yang memiliki harkat dan martabat yang sangat mulia. Jadi dalam gereja pun kita melihat banyak sekali perbedaan latar belakang, perbedaan cara pandang, dan banyak sekali banyak sekali menjadi perbedaan, tetapi bukan menjadi penghalang kita untuk tidak mengasihi seseorang. Ada beberapa nilai yang dapat diwujudkan dalam tindakan, ada beberapa nilai yang dapat diwujudkan dalam tindakan untuk memperkuat persatuan sebagai bangsa Indonesia yang
wujudkan dalam tindakan untuk memperkuat persatuan. Yaitu yang kedua, perlakuan yang sama terhadap komunitas dan budaya, baik mayoritas maupun minoritas. Tiga, kesederajatan kedudukan dalam berbagai keanekaragaman perbedaan, sederajat kita dengan sesama kita. Ini merupakan nilai yang ketiga, nilai yang dapat kita wujudkan dalam memperkuat persatuan. Yang keempat adalah penghargaan yang tinggi terhadap hak-hak asasi manusia dan saling menghormati perbedaan. Penghargaan yang tinggi penghargaan yang tinggi terhadap hak asasi manusia dan saling menghormati setiap perbedaan. Yang kelima adalah unsur kebersamaan, solidaritas, kerjasama, hidup berdampingan secara damai dalam perbedaan. Jadi ketika kita hidup dengan orang yang beragama beda dengan kita, tetap kita hidup damai. Jangan kita pandang karena dia orangnya berbeda dengan kita, lalu kita bilang, saya nggak mau bergaul dengan dia, karena dia berbeda dengan saya. Justru kita ada dalam hal seperti itu, kita menjadi bergaul. Jadi nilai-nilai yang tadi saya sudah ajarkan itu kita wujudkan sehingga bisa memperkuat persatuan. Lalu ada juga beberapa sikap yang harus kita hindari dalam membangun masyarakat multikultur.
Kalau udah siap, orang yang tidak ada harus berarti ke orang semua. Yang tidak ada ke orang berarti sisanya berapa?
Oke, kelompok 2. Coba kalian dengar. Kalau ada yang kalian tidak setuju bisa tangan kaki. Ayo. Kesempatan kelompok 2. Ayo berdiri. Ketegangan yang terjadi antara orang tua dan Sanda yaitu memiliki rencana dalam hal memilih pasangan hidup Sanda. Kami dari kelompok 2 setuju dengan sikap orang tua Sanda karena orang tua Sanda memiliki pasangan hidup Sanda sesuai dan cocok dengan Sanda karena orang tua Sanda juga telah meneliti sikap laki-laki yang telah dipersiapkan orang tuanya dan yang mempunyai latar belakang yang sama dengan Sanda. Yang kedua, hanya itu aja. Yang ketiga, apakah kamu setuju dengan sikap orang tua Sandra? Kenapa? Tidak, karena Sanda memiliki sikap yang tidak sesuai dengan keinginan orang tua yang telah ia menemukan pasangan jiwanya. Dia lebih memilih keputusannya sendiri setelah ia menyelesaikan studinya di Prancis. Yang ketiga, ya. Oke, kita berikan aplaus untuk yang kedua. Bagaimana kelompok 3? Sudah siap kelompok 3? Ayo, silakan. Nah, menurut kami sebagai kelompok 3, ketegangan apa yang terjadi di antara Sanda dengan orang tuanya. Untuk ketegangan ini adalah perjodohan. Nah, Sanda ini juga sudah memiliki lelaki yang sudah menjalin hubungan serius, tetapi juga orang tuanya sudah mempunyai rencana yang berbeda, karena orang tuanya sudah mempersiapkan lelaki yang menurut mereka tepat untuk Sanda. Nah, untuk keduanya, apakah kamu setuju dengan sikap Sanda? Sikap orang tua Sanda? Nah, setuju. Tidak, karena Sanda sudah memiliki perasaan yang kepada lelaki lain. 3. Apakah kamu setuju dengan sikap Sanda? Ya, setuju. Karena Sanda adalah seorang gadis yang sangat berbakti pada orang tuanya. Ia menjadi gadis yang cerdas, kritis, dan sangat mencintai orang tuanya. Sekian. Ya, kita berikan tepuk tangan. Apakah ada yang tidak setuju dengan kelompok-kelompok yang lain? Ada yang tidak setuju. Ternyata tadi ada kelompok 1. Kami tidak setuju dengan pernyataan kelompok 1. Atau kamu tidak setuju dengan pernyataan kelompok 2 tadi? Atau kamu tidak setuju dengan kelompok 3? Atau bagaimana? Tidak apa-apa, kasih tahu aja. Ya, ambillah. Apakah ada yang kamu tidak setuju dengan kelompok yang lain? Ayo, ada apa? Sesuai dengan jawaban nomor 2 tadi, jangan Sampai sekarang. kelompok 3. ya jawaban nomor 2 karena mereka tidak setuju dengan orang tua Sanda. Nah, apa yang membuat teman-teman tidak setuju dengan kedua orang tua Sanda sehingga lebih memilih setuju untuk Sanda? Ya, kelompok 3, ayo. Baik, saya menjawab tentang pertanyaan Naila dengan dari kelompok 1. Mengapa kami tidak setuju dengan sikap orang tua Sanda? Karena setiap perjodohan pasti orang gadis mempunyai pilihannya masing-masing. Jadi Sanda ini juga mempunyai pilihannya untuk menjalin hubungan serius pada laki-laki. Sekian. Bagaimana kelompok 3 dan kelompok 2? Bagaimana kelompok 2? Masih belum puas? Lalu menurutmu apa? Ya. Jadi kalau menurut saya juga ini adalah penuh pertimbangan antara pendapat Sanda dengan orang tua Sanda. Mereka ini juga sama-sama memiliki pendapat yang sangat berbeda, sehingga Sanda juga lebih memilih keputusannya sendiri. Ya. Ada lagi yang lain kelompok 1? Menanggapi? Kelompok 1, ayo, Pak. Ayo, kelompok 1 menanggapi atau kelompok 3 menanggapi? Ada? Ayo, kelompok 1 ada? Ada bisa menanggapi
Untuk menurut pendapat kami, memang dalam sikap sadar dan juga bertanya, kami sama-sama setuju. Namun, sekarang itu perjodohan sudah lama, maka dalam perjodohan pun sudah tidak dilakukan sekarang. Memang orang tua juga berhak untuk memperjodohkan anaknya. Namun, yang sekarang banyak itu adalah sesuai pilihan. Karena tanpa adanya saling mencintai, mungkin saja hubungan itu tidak akan damai. Sekian. Ya, menurut mereka kalau tanpa mencintai maka hubungan itu tidak dapat, berarti dia menolak perjodohan. Ya, dia tidak setuju dengan ada yang bisa menanggapi itu? Ada yang bisa menanggapi itu? Berarti kalau ada nanti dijodohkan sama ada yang dijodohkan sama Kristen otomatis menolak karena dia kan sudah punya pasangan yang bisa mencari. Ya kan? Bagaimana? Setuju? Ada yang setuju dengan itu? Atau ada yang setuju dengan orang tuanya yang memilih lah sama saya? Siapa yang pasangan saya cocok sama saya? Nomor satu ada? Silakan. Nomor satu, ayo. Ayo ada? Ya, Tony. Ya, untuk pendapat Kristiani, saya setuju sekali dengan pendapat Kristiani. Mengapa? Karena benar kata Kristiani, karena yang dijodohkan pada zaman sekarang sudah tidak zaman maju dijodohkan. Kenapa? Karena tanpa cinta, walaupun mereka sudah dijodohkan, tapi tanpa cinta kasih orang dengan bahagia. Masih banyak orang yang bersikap eksklusif. Mereka bersikap eksklusif, artinya bahwa memandang dirinya, atau memandang keluarganya, atau memandang status sosialnya, atau memandang bahwa agamanya atau kelasnya sebagai pusat kehidupan. Ini contoh cerita tadi itu cerita Sandra dengan orang tua. Orang tua merasa bahwa oh yang sederajat lah, jangan yang di bawah kita. Dia bisa hanya bergaul dengan orang yang sama dengan dia. Dan bisa menerima orang lain. Makanya dia menjodohkan anaknya dengan pasangan yang mereka sudah siapkan. Yang menurut mereka bahwa oh seperti inilah yang cocok, inilah yang terbaik. Ini cara pandang yang salah. Seharusnya cara pandang yang salah. Ini tidak bisa dilakukan. Jadi mau apapun dia status sosial, agama, etnis, apapun dia, tetap kita mengasihi dia. Jadi kalau orang tua melakukan seperti itu, berarti orang tua masih menganggap bahwa status sosial itu sebagai pusat kehidupan dia. Oh orang yang berpendidikan sama dengan saya, maka
Idealisme, egosentris. Nah, ini sikap yang perlu harus dihindari. Sampai di situ ada pertanyaan mengenai materi kita, diskusi kita sudah cukup. Adakah pertanyaan? Ada pertanyaan dengan materi kita hari ini? Ada? Tentang cerita sana. Ada materi kita hari ini? Ada pertanyaan? Ya, apa? Silakan. Tentang sangga dan orang tuanya tadi, saya masih bingung mulai. Apakah ketika tidak ada persetujuan dari orang tua sangga menjadi berkat bagi sangga dan pasangan? Apakah ketika tidak ada rasa setuju terhadap orang tuanya kepada sangga menjadi berkat bagi sangga dan pasangan ini? Ya, oh berarti tentang diskusi tadi. Iya. Ya, apakah bisa menjadi berkat bagi sanggra? Nah, ketika sanggra tidak menerima apa yang orang tua sudah tetapkan bagi sanggra. Iya. Saya tidak bisa mengklaim bahwa yang ditetapkan si orang tua sanggra ini apakah tetap menjadi berkat atau tidak. Tetapi yang kita belajar hari ini adalah orang tua sanggra ini masih memiliki cara pandang yang tidak bisa menerima orang lain. Dia merasa bahwa saya sudah sekolahkan anak saya tinggi-tinggi, maka yang didapatkan juga harus yang sederajat dengan dia. Harus juga latar belakang keluarganya sama dengan saya. Gitu. Jadi seharusnya tidak boleh. Jadi kalau anaknya mencintai orang yang berbeda dengan dia, ini orang tua tidak mau setuju. Padahal itu adalah pilihan daripada anak. Yang kita sebagai orang tua adalah cuma mengarah kepada hal yang baik. Bukan memaksakan. Kalau dia sudah mempunyai pasangan itu, dia sudah mempunyai pilihan tersendiri, maka kita hanya sebagai orang tua harus mengarah, bukan memaksa harus seperti itu. Nah, jadi itulah multikultur yang kita belajar. Harus kita menerima perbedaan apapun kita harus menerima. Tetapi standarnya adalah sesuai dengan ajaran Kristus. Ya, ada lagi pertanyaan? Kalau tidak ada, kita tutup. Ada lagi pertanyaan? Tidak. Ya, jadi itulah kita belajar hari ini multikultur. Tuhan menciptakan manusia dengan berbeda-beda suku, agama, ras, dan etnis. Itulah contohnya seperti kebun bunga, ada warna-warni kan? Ada warna putih, ada warna merah, beraneka ragam, jadi cantik kan? Tapi itu tidak menjadi berbeda. Itu juga di dalam DNA keanekaragaman dalam multikultur. Tetap kita mengasihi, tetap kita hidup berdampingan, hidup dengan damai dengan orang-orang yang berbeda. Seperti cerita orang Samaria tadi tetap mengasihi orang tanpa batas, tetapi kita tetap hidup berdampingan dengan semua orang, tetapi tetap pada ajaran kita, yaitu ajaran Kristen. Kalau tidak ada, kita tutup dan ada tugas untuk minggu depan, yaitu buat clipping untuk materi tentang multikultur sebagai apa. Dan tugas itu akan dilakukan minggu depan. Sebelumnya kita akan berdoa. Mari kita Bapa di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas pertolongan Tuhan yang tak pernah habis-habis bagi kami anak-anak. Kami sangat bersyukur dan berterima kasih karena Tuhan masih memberikan kami kekuatan dan kesehatan. Kami sudah belajar dan kami boleh pakai apa yang kami sudah belajar, kami boleh pakai itu di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Hari kita tidak pakai proyektor karena lampunya mati, dan kita untuk diskusi kita tadi kita tidak pakai ya, cerita ya. Oke, selamat siang, salam sejahtera. Shalom.